Tunangan saya mendonorkan sperma ke sahabat perempuannya. Saya tahu dan langsung menghadapinya, dan malah melihat ini. Gadis baik kita akhirnya hamil. Mari kita semua angkat gelas untuk merayakan Maya. Bersulang. Kedua keluarga mereka ternyata berkumpul, mengadakan pesta perayaan untuk kehamilan ini. Nah, untuk ini, kita harus berterima kasih pada Danu. Dia tidak ragu sama sekali untuk mendonorkan sperma untuk Maya kita. Kalau tidak, mana mungkin Maya kita mengandung bayi yang sehat seperti ini? Saya dan Maya adalah sahabat karib. Itu hal paling kecil yang bisa saya lakukan. Ngomong-ngomong, Danu, sudah tahu caranya untuk memberitahu Sari tentang ini? Antara kita teman-teman, sih nggak apa-apa. Tapi gadis kecil yang cerewet seperti dia, kalau dia tahu, mungkin akan nangis meraung-raung. Kalau dia ngamuk dan nanti menolak menikahimu, saya tidak mau disalahkan. Dia tidak akan pernah melepas saya. Direktur rumah sakit sangat mengagumi Danu kita sekarang. Dia akan dipromosikan ke dewan direksi. 10 tahun terakhir ini, Sari selalu mengikuti saya. Sangat jatuh cinta. Menyuruhnya untuk menyerah menikahi saya. Sama saja dengan menyuruhnya mati. Jangan khawatir, saya dukung kamu. Baiklah, sudah diputuskan. Tapi kalau kamu biarkan dia menangis di depan keluarga saya, jangan salahkan saya karena tidak jadi teman yang baik. Maya, kemarilah. Datang. Biarkan ibu baptismu memakaikan ini. Untuk mendapatkan restu orang tua Danu, saya bekerja keras untuk keluarga Santoso. Tapi ibunya memberikan gelang pusaka keluarga mereka ke sahabat karib Danu. Ini adalah gelang pusaka keluarga kami. Kamu harus memakainya dengan baik. Andai saja kamu dan Danu adalah pasangan, itu akan sempurna. Jangan khawatir, Ibu Baptis. Danu dan saya adalah sahabat karib seumur hidup. Dan sekarang dengan bayi ini, kita akan selalu menjadi keluarga. Bagus, bagus, keluarga. Menurutku bayi ini, hidungnya nanti pasti mirip Maya kita. Dan mulutnya akan mirip anakku. Nanti, saya hanya berharap mereka seceria Maya. Ayo, semuanya, bersulang, bersulang, bersulang. Danu, hari ini, kita harus menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Sari, Sari. Sari, pas banget waktunya. Kamu tahu kan aku menganut hidup melajang. Aku cuma melakukan ini untuk memenuhi keinginan orang tuaku untuk punya cucu. Makanya aku minta Danu mendonorkan spermanya. Jangan berasumsi macam-macam. Apa semua pria di dunia ini sudah mati? Haruskah kamu memilih pria yang sudah bertunangan untuk punya anak? Persahabatan yang murni dan bersih seperti kami yang hanya teman, wanita sepertimu yang kepalanya penuh dengan kisah cinta tidak akan pernah mengerti. Kalau ada sesuatu di antara kami, kalian berdua tidak akan pernah jadi pacar. Danu, benar kan? Aku dan Maya tumbuh besar bersama. Membantunya punya anak adalah hal paling kecil yang bisa kulakukan. Maya benar. Sari, berhentilah membuat keributan, ya? Pulang sekarang. Aku akan pulang malam ini dan memberimu semua perhatianku. Sejak kuliah, aku sudah menyukai Danu. Untuk berada di sisinya setiap saat. Danu, aku suka kamu. Setelah lulus, berkat pengaturanku, aku dan Danu bisa masuk ke rumah sakit ayahku dengan lancar. Sayang, hari pertama, kamu pasti bisa. Aku pikir dengan menyembunyikan bahwa aku putri orang terkaya dan berjuang bersama Danu, akhirnya aku bisa memenangkan hatinya. Aku sibuk. Halo, siapa ini? Danu, aku sudah kembali. Tapi setelah Maya kembali, semuanya berubah.
Dia menjadi satu-satunya prioritas Danu, bahkan ketika aku hampir mati, aku kambuh asmaku, bisakah kamu menjemputku? Berhenti berpura-pura ya. Maya di rumah sakit perutnya parah. Hanya teh jaheku yang bisa membantunya. Di saat seperti ini, berhentilah membuat keributan, ya? Ini, ayo kita minum. Mungkin sudah sejak lama, Danu, ayo kita putus. Putus? Kamu yang memutuskan denganku? Sejak Maya kembali, kamu terus mengulang omongan putus ini. Sudah berkali-kali kamu mengatakannya. Apa kamu harus benar-benar membuat keributan di depan keluargaku? Benar, Sari, cara kamu bertindak sungguh membuat Danu sangat malu. Sari, hanya karena hal kecil, apa kamu harus benar-benar putus? Danu mendonorkan sperma untuk Maya adalah sesuatu yang sudah kita setujui bersama. Sedangkan Maya kami sudah melihatnya tumbuh besar sejak kecil. Dia selalu anak tomboy yang nakal. Dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk merusak hubungan kalian. Percayalah. Sekarang Maya hamil, apa kamu benar-benar akan memaksanya aborsi dan berbuat dosa? Wah, kalian berdua terlalu banyak berpikir. Aku di sini hari ini hanya untuk membatalkan pertunangan. Kamu pikir kamu siapa? Anakku bukan orang yang bisa kamu putusin begitu saja. Benar, anakku sebentar lagi akan menjadi wakil direktur rumah sakit pusat kota utara. Kamu hanya seorang dokter kampung yang miskin. Kenapa kamu tidak bercermin? Lihat baik-baik. Kalau ada yang mengakhiri ini, itu anakku. Om dan Tante tolong tenang. Sari, lihat kan. Kalau bukan karena aku yang memperjuangkanmu, orang tuaku tidak akan menyetujui dirimu. Mereka tidak akan pernah setuju dengan pernikahan kita. Lagi pula, Maya dan aku hanya teman. Sampai kapan kamu akan terus begini? Kalau aku punya bayi dengan pria lain, apa kamu benar-benar akan menerimanya? Beraninya kamu, pria dan wanita itu berbeda. Baiklah, cukup. Kali ini aku serius. Ayah, kamu benar sekali. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kita seharusnya tidak pernah bersama. Aku hanya bersikap keras kepala sebelumnya. Ayah senang kamu akhirnya menyadarinya. Sayang, keluarga Santoso itu memang kelas bawah. Kamu berusaha sekuat tenaga hanya untuk menyelamatkan muka Danu. Kamu menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya demi dia. Mengerjakan semua cucian dan memasak. Mengapa menyiksa dirimu seperti itu? Jangan khawatir. Ayah akan segera mencarikan jodoh baru untukmu. Seseorang yang benar-benar layak untukmu. Dulu aku berpikir bahwa di sini, di rumah pernikahan ini, aku akan menjalani hidup impianku. Tapi sekarang, sudah waktunya semua ini berakhir. Apa yang kau lakukan di rumahku? Aku di sini untuk menjaga bayi itu, jelas. Ini anakku, dan anak kakakku. Sari, jangan dipikir-pikir. Maya jadi gampang terbangun sejak hamil. Makanya aku izinkan dia pindah ke villa ini. Ini rumah yang kita beli bersama. Jadi apa masalahnya kalau aku izinkan Maya tinggal di sini, benar, kan? Ayahku tidak mau aku susah. Jadi dia bayar 80% harganya untuk beli villa ini. Supaya harga diri Danu, di atas kertas, kita bagi biayanya 50-50. Apartemen sewaan itu, bukannya kontraknya masih berlaku? Kenapa kau tidak tinggal di sana dulu saja? Setelah Maya melahirkan, dan kami dapat akta nikah, baru kau bisa pindah ke sini. Aku juga yang bayar rumah ini. Beraninya kau membiarkan dia masuk tanpa izinku. Karena akta properti ada nama saya dan nama kakak saya di situ. Satu-satunya alasan saya belum panggil satpam untuk mengusirmu hanya karena saya menghormati kakak saya. Jangan kira pertunanganmu memberimu hak untuk merusak ikatan antara saya dan kakak saya. Sudah saya bilang pertunangan kita batal. Saya tidak akan menikahi Danu.
Sari tergila-gila padaku. Dia cuma cari perhatianku, ngomong sembarangan. Terserah, setelah Maya melahirkan, aku tinggal rayu Sari supaya kembali padaku. Sari, jangan ngomong sembarangan. Lagi pula, aku dan Maya sudah lama kenal. Dia sudah seperti keluarga. Selain itu, dia punya anak yang harus dibesarkan. Sebagai ayahnya, aku harus kasih dia rasa aman, kan? Hari ini aku akan buktikan yang sebenarnya. Ini akta propertinya. Lihat baik-baik. Kupikir, Danu cuma tidak cukup mencintaiku. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa sedikit kasih. Sari, lagi pula, kita akan menikah cepat atau lambat. Kamu sudah punya aku, apa masih penting nama siapa yang tercantum di akta properti ini lagi? Jadi ini pria yang sudah kukorbankan diriku dan kucintai selama 10 tahun, sia-sia sekali. Sungguh sia-sia banget. Sari, Sudah cukup. 10 tahun. 10 tahun penuh. Aku terjebak bersamamu di apartemen sewaan itu selama 10 tahun, mencuci pakaianmu, memasak makananmu, aku pasti sudah gila. Danu, aku sedang mengandung anakmu. Ingat, bayi itu tidak tahan asap rokok. baiklah, aku akan minggir saja kalau begitu. Lagi pula, aku dan Maya, kami hanya teman, percaya apa yang kamu mau. Apa yang kamu coba lakukan? Aku paling benci wanita sepertimu, suka mengeluh dan picik. Teman-temanku dengan senang hati mendukungku. Memangnya urusanmu apa, hah? Jadilah pintar. Pergi dari sini. Hei, aku hanya mendorongmu sedikit. Untuk apa kamu pura-pura? Obat. Aku ingat sekarang. Kamu punya asma. Obat? Obatku? Sari, Seseorang memberitahuku kalau aku hanya perlu berpura-pura mengalami serangan asma, Danu akan segera datang. Sepertinya itu benar. cukup. Asmamu sudah terkontrol sejak lama, bukan? Hentikan sandiwara menyedihkanmu itu. Bangun sekarang. Obat. Tolong. Tolong aku. Seseorang. Tolong. Danu, sepertinya bayiku menendang-nendang, perutku sakit sekali. Danu. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah pernah mengenalmu. Hai, sudah enakan? Apa yang terjadi? Kamu berantakan banget. Kamu ngapain di sini? Aku dengar dari ayahmu, kamu mau membatalkan pertunangan dengan Danu. Cuma mau lihat kalau kamu dicampakkan. Sekalian ketawa-ketawa. Karena kamu sudah melihatnya? Kalau gitu. Mau bikin akta nikah sama aku? Nggak mau? Ya sudah. Aku cari orang lain. Siapa bilang aku nggak mau? Kamu yakin? Tapi, Nona Wijaya, biar aku yang buat aturannya dulu. Begitu kamu menikah denganku, tidak ada opsi untuk bercerai.
Tak pernah terpikir akta nikah yang kutunggu 10 tahun. Akan bersama Jaka. Apa? Menyesal? Terlambat. Dia sebenarnya nggak suka sama aku, kan? Ayah, Sari, waktu aku mengirim pengacara untuk mengurus villa itu, dia menemukan video di kamera keamanan di dalam walk-in closet. Aku akan kirimkan ke kamu. Antara Sari dan aku, siapa yang lebih memuaskanmu? Di saat seperti ini, kenapa kamu membahas dia? Kamu mau bilang atau enggak? Setelah lama bersamanya, aku mulai agak bosan. Tapi kamu selalu berlagak seperti tomboy. Aku nggak pernah nyangka kamu bisa begitu feminin. Aku malah mulai ketagihan. Waktu itu, aku minta kamu mendonorkan sperma, dan kita setuju lewat rumah sakit. Tapi kamu malah merayuku. Kita bahkan gak sempat ke kamar, langsung di ruang tamu. jadi yang disebut donasi sperma itu nggak lain hanyalah kedok untuk kalian berdua berhubungan. Dasar gadis licik. Sejak kamu hamil, aku malah jadi lebih tergila-gila padamu. Jadi, besok, ayo kita ke kantor rumah sakitmu. Dan coba tempat baru. Bukankah itu lebih seru? Terserah kamu. Sari, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi mereka yang seharusnya. Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa mengurus sendiri. Sari, kau tadi di mana saja? Kenapa kau belum kembali ke sini untuk memasak? Kau mau membiarkan ibumu dan ayahmu kelaparan sampai mati? Aku sudah menikah dengan orang lain. Mulai sekarang, aku tidak akan menghalangi persatuan sempurna kedua keluarga kalian. Jalang itu, dari mana dia dapat akta nikah? Beraninya dia memutuskan pertunangan dengan anakku. Ibu, itu tidak mungkin. Sari sudah bekerja keras untukku selama 10 tahun penuh. Tidak mungkin dia akan menikah dengan orang lain. Ini, dia pasti hanya menemukan foto sembarangan di internet. Dia hanya melakukan aksi keluar dari obrolan ini untuk menarik perhatianmu. Sangat tidak sopan. Nat, kau benar-benar harus membuat wanitamu itu berperilaku baik. Bagaimana dia bisa pantas menikah ke keluarga kita seperti ini? Dia begitu tidak pantas dilihat. Memalukan sekali. Benar sekali. Belakangan ini, aku agak terlalu mengabaikan Sari. Jika dia ingin mengamuk, biarkan saja. Setelah kita menikah, aku akan mengajarinya cara bersikap pantas. Danu, aku sudah memblokir semua kartu kredit keluarga mereka. Dan hal-hal yang kau minta untuk kusiapkan sudah siap semua. Terima kasih, Ayah. Sariha, jalang kecil yang tak berperasaan. Ayo kita mulai. Danu, lihat, aku pakai baju Sari. Cocok nggak sama aku? Kalau begitu, kamu harus melepasnya baru aku bisa tahu pasti. Dasar kamu. Sari,
kamu memblokir kartu kreditku. Maksudmu apa sebenarnya? Kalau kamu tidak memberi penjelasan sekarang juga, jangan harap bisa menginjakan kaki di rumah kami lagi. Jadi maksudmu, rumah yang kubayar itu, aku masih harus membayarmu setiap bulan untuk menutupi tagihan kartu kreditmu, cuma supaya bisa masuk, begitu, ya? Ini keterlaluan. Dulu, kan kamu yang merengek-rengek untuk menikahi Danu? Kamu terus bilang akan merawatku untuknya. Sekarang uang jatahku kamu putus, dan beginikah caramu menghormati para sesepuh? Mulai sekarang, aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untukmu. Apa? Siapa sangka Dr. Wijaya bisa melakukan hal seperti ini? Dia memutus uang jatah seorang ibu tua dan masih berani bersikap sok benar. Betul sekali. Kalau menurutku, kalau Dr. Wijaya benar-benar mencintai Dr. Santoso, mana mungkin dia mengabaikan ibunya? Iya, benar. Sari, sayang, akhir-akhir ini, kamu sering pulang semalaman. Aku rasa kamu sedang main dengan orang lain. Bagaimana kamu menghadapi keluarga kami? Kamu cuma mau uang anakku? Dan sekarang kamu juga tidak setia? Kamu adalah aib bagi keluarga ini. Bagaimana kalau memang aku main dengan orang lain? Memangnya urusanmu apa? Dr. Wijaya, apakah kamu sudah benar-benar move on? Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kasihan ibu tua itu. Harus berakhir dengan menantu perempuan yang pelin-pelan seperti itu. Keluarga ini hancur. Tapi kamu lebih tahu daripada siapapun alasannya kenapa. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kenapa hidupku sengsara sekali? Kamu tidak berhak menilaiku. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi, karena aku sudah menikah dengan orang lain. Aku sudah tidak mau anakmu lagi. Udah, berhenti berpura-pura. Kamu pakai cincin berlian besar ini cuma biar semua orang perhatikan. Itu palsu. Aku sudah tahu. Kamu batalkan pertunangan cuma untuk cari perhatian kami. Kamu ketawa apa? Anakku, dia cuma setia aja. Dia cuma bantu Maya. Memang perlu bikin masalah segini besar? Dr. Wijaya, semua orang tahu Dr. Santoso sama Maya itu teman dekat. Lagi pula, semua orang punya teman lawan jenis, kan? Memang perlu berlaga kayak gini? Iya, betul. Dr. Santoso adalah talenta muda yang terkenal. Gimana dia bisa sama orang kayak kamu, yang nggak hormat sama calon mertua, dan di atas itu lagi, cemburuan banget? Aku tahu kamu coba pakai pernikahan palsu ini buat paksa anakku balik ke kamu. Tapi memang nggak perlu segitunya. Anakku sama Maya murni cuma teman. Mereka berdua dari kecil sudah main telanjang, dan berguling-guling di lumpur bareng. Mereka teman masa kecil, sahabat dekat. Kamu tuh tua, dan buta juga, ya? Mereka cuma sepasang bajingan pengkhianat. Ya ampun, anakku sama Maya benar-benar nggak bersalah. Kamu tidak bisa cuma iri padanya lalu memfitnahnya seperti ini. Bagaimana mungkin anakku bisa berakhir dengan wanita beracun sepertimu? Kalian semua, katakan, apa ini benar? Dr. Wijaya, sudah cukup. Bu, jangan terlalu emosi, nanti sakit sendiri. Untuk orang seperti dia, tidak sepadan. Ini pertama kalinya saya melihat seorang istri menyebarkan rumor buruk tentang suaminya sendiri. Kamu kejam sekali. Sari, saya tahu kamu anggap saya tua, tidak berguna, dan mengganggu untuk dilihat sekalipun, tapi jangan khawatir. Selama kamu berhenti membuat-buat kebohongan tentang anakku, saya akan segera kembali ke desa. Saya tidak akan menetap di sini dan merepotkanmu. Dr. Wijaya, tidakkah kau punya malu? Dia sudah merengek seperti ini, dan kau masih mau terus berbohong? Dr. Wijaya, sebelum ini jadi berlarut-larut, saya sarankan kamu hubungi Dr. Santoso sekarang juga dan minta maaf. Kalau tidak, lupakan saja menikah dengan Dr. Santoso. Pekerjaanmu di rumah sakit ini pun tidak akan bisa kamu pertahankan. Ya, Dr. Wijaya, berhentilah bersikap keras kepala. Minta maaf saja. Benar, minta maaf. Kamu harus minta maaf. Minta maaf. Baiklah, kalau begitu, saya akan minta maaf. Hanya saja, menurut saya permintaan maaf lewat telepon kurang tulus. Bagaimana kalau kita lakukan secara langsung saja? Ayo.
Ayo, kita pergi. Ya ampun, itu Dokter Santoso? Bukankah dia seharusnya bertunangan dengan Dokter Wijaya? Lalu siapa perempuan ini? Perempuan itu memakai baju Dokter Wijaya. Kok bisa kamu tak tahu malu? Danu Maya. Wah, heboh sekali. Sudah cukup seru untukmu? Kalian ngapain? Keluar, semuanya. Berhenti merekam. Turunkan kamera-kamera itu. Berhenti merekam. Kalian semua, berhenti merekam. Dokter Wijaya sudah bekerja di rumah sakit selama ini, dan kamu bawa perusak rumah tangga langsung ke dalam rumah sakit kantor untuk berselingkuh. Persahabatan murni, cuma teman-teman. Ih, jijik. Kalau pacarku berani punya sahabat perempuan, aku akan mengebirinya. Berhenti merekam. Kalau kalian terus begini, bagaimana anakku bisa menghadapi siapapun? Mereka pantas disebut manusia? Wah, bravo. Benar-benar luar biasa. Persahabatan yang murni banget, gak percaya mereka gak. Sari, bukan seperti yang kamu kira. Lihat, dengar, ayo kita pulang dulu. Begitu sampai di rumah, aku akan jelaskan semuanya dengan baik. Oke? Bukan seperti yang kukira kulihat. Jadi maksudmu semua orang di sini, semua pasang mata ini, semuanya buta, begitu? Kamu masih mau berbohong di saat seperti ini? Dokter Santoso tidak bermaksud mengatakan kalau mulut yang baru saja dia gunakan untuk mencium sahabat perempuannya bukan miliknya, kan? Sahabat perempuan, omong kosong. Itu jelas-jelas perusak rumah tangga, menggunakan persahabatan sebagai tameng, tapi melakukan hal-hal curang di belakang semua orang. Kamu sampah tak berguna. Aku bahkan membelamu di depan Sari, bilang kamu tidak bersalah. Aku kehilangan semua harga diriku karena kamu. Sari, dengar tentang kejadian hari ini, itu pasti salah Danu. Tapi kamu tahu, masalah keluarga sebaiknya tidak diumbar di depan umum. Ayo kita cepat pulang. Kita tidak boleh biarkan orang luar menertawakan keluarga kita. Tapi jangan khawatir, begitu kita sampai, aku pasti akan memberi pelajaran pada mereka berdua. Tidak. Siapa kamu sampai bisa menasihatiku? Dan apa yang kalian semua tahu? Justru wanita inilah yang mengandalkan dirinya bersama Danu selama 10 tahun, bersikap sok tinggi, dan menindas tunangannya sendiri. Sebagai sahabat terbaik Danu, apa salahnya aku menghiburnya? Lagi pula, hari ini cuma kecelakaan. Kami minum terlalu banyak. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sesekali? Kamu berani memukulku? Sari, aku tahu kamu marah, tapi kenapa kamu harus memukulnya? Dia hamil, kamu tahu itu? Kamu sadar akan hal itu? Kamu tidak punya malu? Oh, jadi dia hamil sekarang? Kamu mau aku jelaskan dengan jelas? Menjelaskan padamu bagaimana bayi di perutnya itu bisa ada di sana? Mungkinkah Sari tahu segalanya? Tidak, masalah ini hanya Maya dan aku yang tahu. Tidak mungkin, dia tahu. Aku. Aku sudah muak. Aku muak denganmu yang pura-pura jadi teman-teman, sementara sebenarnya menjalani perselingkuhan menjijikan ini. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang melihat betapa kotornya yang kalian sebut, sahabat karib, kalian sebenarnya. Sari, di jamuan penunjukan besok, mereka akan mengumumkan kursiku di Dewan Direksi. Kalau kamu buat keributan sekarang, apa untungnya buatmu? Lagi pula, Maya dan aku, kami benar-benar hanya sahabat karib. Ini pertama kalinya hal ini terjadi. Itu murni sebuah kecelakaan. Aku tidak peduli hal menjijikkan apa yang telah kamu dan Maya lakukan. Aku akan membuat kalian berdua membayar untuk ini. Kamu serius? Aku hanya melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun di dunia ini. Teruskan seperti ini, dan aku selesai denganmu. Aku sangat muak dengan wanita picik sepertimu. Yang kamu lakukan hanyalah membuat masalah untuk teman-temanku. Apalagi keahlianmu, temanku sudah bilang hari ini adalah kecelakaan. Kenapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Sari, sayang, Danu, dia hanya sederhana, masih seperti anak-anak di hatinya. Dia hanya mengalami kekeliruan sesaat, momen kelemahan. Itu sebabnya dia tergelincir. Dengarkan ibu, jangan terus-terusan membahas ini. Lupakan saja. Lagi pula, kalian berdua masih punya hidup untuk dijalani bersama. Maksudku, kami tidak bersama setiap malam. Kenapa dibuat ribut begitu? Baiklah. Kalau begitu aku akan tunjukkan pada semua orang betapa seringnya yang kalian sebut,
kecelakaan, dan kadang-kadang kalian sebenarnya. Ya ampun. Teman-teman macam apa yang bertingkah seperti itu, berpelukan, dan berpelukan seperti itu? Sangat menjijikan. Setelah melihat ini malam ini, aku akan jadi buta. Sangat tak tahu malu. Nah, itu dia ratu perusak rumah tangga. Ya, kita harus membongkar mereka. Pasangan tak tahu malu ini, sangat menjijikan sekali. Foto-foto ini pasti hasil AI. Kalau ada yang berani menyebarkannya, aku akan menggugat kalian semua. Menggugat kami? Anakku besok akan bergabung dengan Dewan Direksi Rumah Sakit. Kalau kalian terus mengoceh, aku akan menyuruh anakku memecat kalian semua. Apa salahnya sahabat karib saling mencium dan punya anak bersama? Persahabatan yang indah sekali ya. Kenapa kau tidak mengaku saja? Sari, berhentilah jadi orang aneh sarkastik. Untuk menarik perhatian temanku, pertama kau memalsukan foto, lalu kau memalsukan akta nikah. Kau pikir kau siapa? Siapa yang bilang akta nikah itu palsu? Sudah cukup. Kau melakukan semua ini hanya agar Danu mau menetap denganmu kan? Kau sebaiknya jelaskan dengan baik kepada semua orang, katakan itu salah paham. Mungkin kami akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memperebutkan posisi tunangan denganmu. Kenapa terburu-buru sekali? Aku bilang, sampah seperti dia. Kalau kau mau dia, kau boleh ambil dia. Aku sudah menikah. Sari sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menikah dengan orang lain? Dia pasti melakukan ini untuk merebutku kembali, cuma jual mahal lagi. Sudahlah. Sari, berhentilah membuat keributan. Aku tahu kau hanya sedang mengamuk kecil. Ayo sekarang. Jangan sentuh aku. Sudah ku bilang, kamu menjijikan. Mungkinkah dia benar-benar nggak mau aku lagi? Nggak mungkin. Dia nggak mungkin begitu. Dia tergila-gila padaku. Dia cuma lagi jual mahal. Dengar, aku tahu aku akhir-akhir ini mengabaikanmu. Baiklah, baiklah. Jangan picik begitu. Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih sering menemanimu. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu tebal muka banget? Berhenti menggangguku, sungguh memuakkan. Sari, kali ini kamu keterlaluan. Aku nggak akan memaafkanmu untuk ini. Sari, berhenti berakting. Melepaskan Danu lebih sulit buatmu daripada mati, kan? Aku penasaran bagaimana Sari menghadapi semuanya. Sari, tunggu aku. Cukup, berhenti berakting. Apa yang terjadi hari ini cuma kecelakaan. Mereka berdua, muda dan nekat, bukan disengaja. Kamu harus cepat-cepat pulang dan bikin sup bergizi. Kamu akan membuat Maya dan bayi itu kesal. Bajingan, cocok banget sama wanita murahan. Kenapa dulu aku nggak melihatnya? Seluruh keluargamu gila semua. Belum cukup kamu membuat masalah? Buka matamu lebar-lebar. Yang palsu ini kelihatannya meyakinkan banget. Kamu lagi ngapain? Itu keterlaluan banget. Gimana bisa kamu? Gimana bisa kamu? Gimana bisa kamu langsung menginjaknya? Itu kan cuma sertifikat palsu. Memang perlu banget buat berakting di depan aku sampai ada yang benar-benar terluka? Danu, dia cuma lagi cari perhatian sama kamu. Cewek-cewek itu nyebelin banget. Sudah puas main-main? Apa aku akhir-akhir ini terlalu baik sama kamu atau gimana? Sampai kamu pikir bisa ngelakuin semaunya? Oh, anakku. Perempuan kayak dia nggak berhak jadi bagian dari keluarga Santoso. Sudah, Ibu, cukup. Kalau kamu nggak tahu cara jadi istri yang baik, aku juga nggak bisa lindungin kamu. Aku udah bilang, aku udah nikah. Oke, karena kamu yakin banget kalau kamu udah nikah, terus suamimu di mana? Dia di mana? Baiklah, kamu ikut aku pulang. Di sini. Kamu berani memukulku? Memangnya aku butuh hari spesial untuk memukulmu? Aku sudah muak denganmu, dasar gila. Apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memukul anakku. Sebenarnya apa hubunganmu dengan Sari? Saya adalah suami sah Sari. Sari adalah istri sah saya. Di akta nikah kami, tertulis nama kami berdua. Menurutmu apa hubungan kami? Tidak mungkin. Itu mustahil. Sari mencintaiku. Dia tak mungkin menikah dengan orang lain. Pria sepertimu bahkan tak layak dilihat istriku.
Mulai hari ini, kalau kamu terus mengganggunya, jangan salahkan aku atas akibatnya. Pergi sana. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Sari, berani sekali kamu. Kamu pacaran denganku, sambil menikahi orang lain. Apa? Jadi kamu boleh saja pacaran denganku sambil tidur dengan sahabatmu sendiri dan punya anak? Tapi aku tidak boleh menikah setelah kita putus. Putus? Putus? Putus apa? Itu cuma bercanda, kan? Aku tidak pernah setuju. Aku tidak pernah setuju dengan semua itu. Setuju atau tidaknya kamu bukan urusanku. Bukankah kamu suka Maya? Bukankah dia lebih baik dariku dalam segala hal? Sekarang, aku membiarkan kalian berdua bersama. Baiklah, Sari. Berlagak sok suci. Tapi kamu juga main-main dengan pria lain, kan? Kalau tidak, kenapa buru-buru menikah? Kalian berdua bajingan pengkhianat yang sebenarnya. Apa aku lupa menamparmu? Aku tidak pernah memukul wanita. Tapi karena kamu selalu berlagak seperti teman-teman dengan pria Santoso itu, memukulmu seharusnya tidak masalah, kan? Dengarkan. Besok, aku akan menjadi anggota Dewan Direksi termuda di rumah sakit. Sari. Ayo pergi. Sari. Kenapa ya? Melihat Sari pergi untuk selamanya. Sakitnya sampai segini? Tidak. Sari mencintaiku selama 10 tahun. Saat aku paling miskin sekalipun, dia tidak pernah meninggalkanku. Bagaimana bisa dia begitu saja pergi dan menikah dengan orang lain? Aku tidak percaya. Pasti dia berbohong padaku. Aku harus mencarinya dan minta penjelasan. Danu, perutku sakit sekali. Kayaknya ada yang gak beres sama bayinya. Aku antar kamu periksa. Kamu pasti capek banget habis hari ini. Sepanjang hari cuma berdiri di rumah sakit. Sudah enak kan? Soal tadi, makasih ya, udah belain aku di rumah sakit. Bisa dibilang aku punya kelemahan. Nggak tega lihat cewek digituin. Lagi pula, menikah denganku adalah hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Oke, ayo tidur. Jaka. Kita kan pengantin baru. Kamu beneran mau nyuruh aku tidur sendiri? Kamu cuma memanfaatkanku buat lupakan mantan kekasihmu? Ya enggak lah, aku serius mau jalani pernikahan ini, benar-benar bersama kamu. Ya sudah, lupakan. Benar atau tidak? Aku percaya. Jadi kamu tidak takut kalau aku menipumu? Kamu kan istriku sayang? Permintaanmu adalah perintahku. Sudah larut sekali. Apa Sari benar-benar pulang dengan pria itu? Tidak mungkin. Aku harus mencarinya. Mau kemana? Aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Sari. Aku harus menemuinya dan mencari tahu kebenarannya. Tapi,
Bukankah Sari sudah menikah dengan orang lain? Menikah? Masalah pernikahan itu datang tiba-tiba, menurutku. Dia menikah hanya untuk menyakitiku. Apapun alasannya, tenang saja. Besok, rumah sakit akan mengumumkan daftar pendek dewan direksi. Begitu kamu sukses, Sari pasti akan kembali padamu. Kamu benar. Begitu saya masuk dewan direksi, Sari pasti akan kembali. Tepat sekali. Jadi, buat apa buru-buru? Ngomong-ngomong, kita kan teman-teman. Bagaimana bisa kamu meninggalkanku sendirian di rumah sakit saat aku hamil? Baiklah, aku akan menemanimu. Kursi dewan yang lowong hari ini pasti jadi milikmu. Tenang saja. Kemarin malam, setelah aku pulang, aku tidak melihat Sari dimanapun. Menurutmu dia benar-benar menikah dengan orang lain? Selamat, Dr. Santoso. Atas masuknya Anda ke dewan. Hanya ada satu posisi yang kosong. Dr. Santoso, Anda masih muda tapi sudah sangat berprestasi. Tapi saya dengar ada sedikit rumor yang beredar. Katanya posisi itu sudah dipesan untuk putri direktur. Di Rumah Sakit Pusat Kota Utara, posisi dewan selalu diberikan berdasarkan prestasi profesional. Meskipun dia putri direktur, dia tidak bisa seenaknya melanggar aturan, kan? Kamu jelas tidak mengenal putri direktur dan betapa hebatnya dia di komunitas medis. Katanya saat putri direktur sedang melakukan operasi, alat bedahnya mengalami malfungsi. Dengan hanya satu hemostat yang masih berfungsi, dia berhasil menyelesaikan seluruh prosedur berisiko tinggi itu. Itu sendiri sudah membangun reputasinya di komunitas medis. Dr. Santoso, kali ini Anda punya pesaing yang tangguh. Tapi saya dengar satu-satunya orang yang mampu melakukan operasi itu adalah pisau bedah emas yang terkenal, Susi. Sari, aku tahu kamu belum bisa move on dariku. Gak punya malu? Aku kesini untuk rapat, bukan untuk ketemu kamu. Memangnya ada urusan lain apa di sini? Cuma mau nonton aku gabung ke dewan direksi? Tunggu aja. Nah, nanti, aku akan jadi anggota dewan termuda di rumah sakit ini. Kalau kamu kangen sama Danu, ya bilang aja. Jangan bilang kamu kesini buat ikutan dipilih jadi anggota dewan. Sari, kalau kamu minta maaf dan ngaku kamu memalsukan pernikahan itu buat nipu aku, kita lupakan saja masa lalu. Kalau kamu bersikap baik, aku masih mau nikah sama kamu. Dr. Wijaya, terhadap pria, memang ada hal-hal yang gak bisa dihindari. Lagi pula, dia juga gak berbuat salah yang parah-parah amat. Kamu sudah nunggu dia selama ini? Kasih dia kesempatan lagi aja. Iya, semua pria pasti pernah salah. Walaupun kamu kesal, gak seharusnya kamu nipu dia pakai pernikahan palsu. Lihat tuh, tulus banget sikap Dr. Santoso ke kamu. Kamu harusnya maafin dia. Sari, Danu lagi kasih kamu jalan keluar. Jangan cari gara-gara. Siapa yang gak bisa baca situasi? Aku cuma mau ngingetin kamu aja. Beraninya kamu mukul aku? Sari, kamu keterlaluan. Cepat, minta maaf sama Maya. Kamu mau istriku minta maaf sama dia? Khawatirnya dia nggak bakal hidup cukup lama buat denger itu. Kamu lagi. Kamu cuma gigolo. Beraninya kamu ngomong ke teman baikku kayak gitu? Hei, beraninya kamu ngomong ke pewaris grup Permata kayak gitu? Kamu mau mati? Grup Permata? Maksudnya, konglomerat terbesar di Kota Utara, Permata itu? Aku dengar pewaris Permata udah bertahun-tahun nggak deketin cewek.
Siapa sangka suami Dokter Wijaya ternyata dia? Naruh dua orang ini berdampingan, orang bodoh aja bakal tahu milih yang mana. Bagus omongannya. Betul, orang bodoh aja tahu. Sari, kamu malah nikah sama orang lain, cuma karena dia punya duit? Aku dengar Dokter Wijaya itu dari keluarga biasa. Dokter Santoso yang maksa ngomong ke orang tuanya dia mau tunangan sama dia. Siapa sangka dia malah kianatin Dokter Santoso? Tak berperasaan banget. Wah, Sari, kamu cuma mata duitan. Apa 10 tahun kita bareng? Nggak ada artinya buat kamu dibanding uang haram? Hubungan? Hubungan apa? Yang bikin Maya hamil itu? Anak cinta rahasia kalian? Atau yang... Dokter Santoso, bukankah kau bilang sahabat perempuanmu hamil melalui donor sperma? Ini jelas-jelas tidur bersama. Apa maksud Dokter Wijaya dengan penghisap darah itu? Bukankah Dokter Santoso berkata dialah yang mendukung Dokter Wijaya? Apa yang terjadi di sini? Berapa kali aku harus memberitahumu? Maya dan aku hanya teman-teman. Adapun omong kosong penghisap darah ini, itu benar-benar sampah. Selain itu, aku mengirim uang ke orang tuaku setiap bulan. Secara finansial, aku tidak pernah bergantung padamu. Oh, benarkah? Kalau begitu, lihat baik-baik. Apa ini? Danu, jika kau masih seorang pria, maka hentikanlah sikap memanfaatkan yang angkuh ini. Sari kita punya hati yang baik, tapi itu bukan alasan untuk seluruh keluargamu bersekongkol dan mengganggunya. Apa yang terjadi? Ayah? Ibu? Apakah kalian meminta uang pada Sari diam-diam? Perhatikan nada bicaramu. Apa maksudmu? Meminta uang? Kita semua keluarga. Bukankah seharusnya dia berbakti pada kita? Tepat sekali. Keluarga ini telah berjuang bertahun-tahun untuk membiayai kuliahmu dan memberimu gelar. Tidak bisakah aku dan ibumu menikmati sedikit kenyamanan? Benar. Sari, tentang ini, aku benar-benar tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini aku sudah bersamamu, kau membebankan semua hal sepele ini padaku, dan kau tidak pernah sekalipun menanyainya. Setiap kali aku mencoba berbicara padamu tentang orang tuamu, kau terlalu sibuk mengurus sahabat karibmu, Maya. Danu? Sari, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk orang tuaku, kenapa tidak memberitahuku? Karena semua hal itu adalah kewajiban sialannya. Dialah yang menikah di atas statusnya. Sari, apa kamu bahkan tahu ini acara seperti apa? Apa kamu harus mempermalukan anakku di depan semua orang? Itukah yang kamu inginkan, hah? Kamu cuma ibu rumah tangga yang hidup bergantung pada anakku, dan kalau dia tidak masuk dewan direksi, kamu akan mengemis di jalanan. Apa yang membuatmu berpikir Danu pasti akan masuk dewan direksi? Temanku sudah menjadi penerima bantuan keuangan Rumah Sakit Pusat Kota Utara sejak kuliah. Sang direktur sudah mengawasinya sejak lama. Masuk dewan direksi itu sudah pasti. Apa yang lucu? Rumah Sakit Pusat Kota Utara tidak pernah punya program bantuan keuangan. Bantuan keuanganmu itu semuanya didonasikan olehku, secara anonim. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berbohong. Dulu, kamu sangat miskin sampai tidak mampu membayar uang kuliah. Sari, untuk melindungi harga dirimu, mendonasikan uang itu secara anonim. Aku tidak paham semua urusan bisnis itu. Tolong bantu aku mendirikannya, ya? Dirikan program bantuan keuangan, Rumah Sakit Pusat Kota Utara. Biarkan pria miskin itu mencari nafkah dengan bermartabat. Jangan bicara tentang Danu seperti itu, akulah yang ingin membantunya. Penyesalan terbesarku adalah dulu, aku membantu Sari. Dan malah memungkinkan orang... Sari, jadi kamu melakukan semua ini untukku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Semua yang terjadi sebelumnya, itu semua salahku. Maafkan aku. Jangan khawatir. Asalkan kamu bercerai, aku akan tetap menikahimu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Meninggalkannya. Untukmu, kamu pikir kamu siapa? Lupakan saja ide itu. Untuk sisa hidupku, aku tidak akan pernah mengecewakan Sari. Aku tidak akan memberi kesempatan pada pria lain untuk mendekatinya. Aku mengaku, aku melakukan kesalahan. Tapi itu hanya karena kamu menyembunyikannya dariku, Sari. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, mana mungkin aku melakukan sesuatu yang menyakitimu? Kamu seharusnya memberitahuku lebih cepat. Lalu bagaimana denganmu dan Maya?
tidur bersama dan membuatnya hamil. Kenapa kamu tidak memberitahuku soal itu? Rubah kecil, anakku dan Maya. Mereka tumbuh besar bersama. Lagi pula, Maya sedang mengandung anak keluarga Santoso. Apa kamu benar-benar harus memaksa mereka untuk memutus semua hubungan baru kamu puas? Benar, Danu adalah ayah dari bayi itu. Dia hanya sesekali datang untuk melihat anaknya. Kami tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Baiklah. Kalau begitu, mari kita perlihatkan pada semua orang apa sebenarnya ini. Waktu itu, untuk donor sperma, kita sepakat melalui rumah sakit. Tapi kamu bersikeras menggodaiku. Kita bahkan tidak sampai ke kamar tidur. Kamu melakukannya padaku langsung di ruang tamu. Ya ampun, mereka melakukannya di rumah? Dan mereka berbohong pada Dr. Wijaya, bilang itu sumbangan sperma. Dr. Wijaya dikhianati. Itu sudah cukup buruk, keduanya ini berselingkuh, dan mereka menyeretnya keluar untuk mempermalukannya. Tak tahu malunya sampai mana? Tidak. Tidak mungkin. Sari, kamu benar-benar memasang kamera keamanan di kamar? Kamu memata-matai saya? Kamera di rumah itu untuk saya pantau perkembangan renovasinya. Siapa sangka? Saya akan menangkap basah kalian berdua, bajingan pengkhianat, sedang beraksi. Sudah, kamu. Kedua anak muda ini kan muda dan nekat. Mereka saling tertarik. Kalau mereka bersenang-senang sedikit, apa masalahnya? Betul. Kamu kan yang bersikeras menikah dulu baru hamil. Sudah 10 tahun, anak pun tidak punya. Kamu ini perempuan macam apa? Selingkuh, hamil, punya anak haram. Dan kamu masih berani, keduanya ini, kenapa belum mati saja? Betul? Selalu bilang teman-teman, hah? Sekarang mereka disiarkan langsung, dan mereka bilang Dr. Wijaya tidak bisa punya anak. Kamu ini manusia bukan sih? Saya akan ambil sesuatu dan menghajar kalian berdua, si manis-manis. Kamu pikir kamu sedang apa? Sudah cukup. Jangan lupa, hari ini aku sebenarnya akan bergabung dengan Dewan Direksi. Bisa berhenti enggak? Sari, Maya dan aku cuma teman biasa. Lagi pula, hari ini, aku akan bergabung dengan Dewan Direksi. Kalau kamu mau kembali ke sisiku, di masa depan, aku bersumpah akan memberimu hidup yang layak. Permisi, berdasarkan apa kamu yakin pasti bisa masuk Dewan Direksi? Ada yang bilang putri direktur terpilih masuk Dewan, tapi coba tebak, daftarnya sudah diumumkan, tapi putri direktur masih belum muncul. Sepertinya itu cuma rumor. Aku tahu. Si Jaka itu punya uang haram. Tapi percayalah padaku. Beri aku waktu, aku nggak akan lebih buruk darinya. Danu, kamu dan Maya sudah mempermalukanku luar biasa. Apa kamu masih berpikir punya masa depan? Daftar promosi baru saja diumumkan lebih awal. Seseorang dari Departemen Bedah Kardiotoraks langsung masuk Dewan Direksi dan dapat saham. Aku ingat Dr. Santoso dari Departemen... Ya ampun. Dr. Santoso benar-benar masuk Dewan Direksi. Kami baru saja membicarakan hal buruk tentangnya. Sekarang kita harus bagaimana? Sari, kamu juga melihatnya. Sekarang saya anggota Dewan Direksi. Asalkan kamu bercerai dengan pria ini, saya bisa melupakan masa lalu. Aku belum pernah melihat orang setak tahu malu sepertimu. Apa yang pernah dilihat Sari padamu? Saya masuk Dewan Direksi berkat kerja keras saya sendiri, selangkah demi selangkah. Orang sepertimu, yang lahir dengan sendok perak, yang tumbuh dengan segala sesuatu disuapi, apa yang mungkin kamu ketahui? Apa kamu begitu yakin? Itu surat pengangkatanmu sebagai anggota Dewan Direksi? Apa? Jangan-jangan kamu pikir itu milikmu. Teruslah bermimpi dengan mimpi kosongmu. Dokter baru kelas 2 sepertimu? Siapa yang akan menghormatimu? Danu kami luar biasa. Dia terkenal luar biasa. Tidak seperti orang-orang yang tidak sadar diri. Seorang pelayan benar-benar mengira dia bisa bertingkah seperti Nona. Mengamuk, membuat Danu kami menghiburnya. Seolah-olah dia pantas mendapatkannya. Bu, sudah kubilang Danu luar biasa. Rumah sakit memohon padanya untuk tetap tinggal. Lihat, kursi Dewan Direksi langsung datang padanya. Sari,
Asalkan kamu bercerai dengan gigolo ini, kita bisa mulai dari awal lagi. Saya sarankan kamu, jangan merayakannya terlalu dulu. Cukup? Jangan perhatikan badut-badut ini. Danu, cepat suruh kolegamu mengumumkan daftar anggota Dewan Direksi baru. Biarkan semua orang berbagi kebahagiaanmu. Baiklah, umumkan. Apa? Terlalu bersemangat sampai tidak bisa bicara? Tidak, bukan itu. Di daftar. Apa? Kok bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya dikabari kursi dewan itu milik saya. Seharusnya saya yang dapat. Kenapa malah jatuh ke tangan Sari? Oh, sekarang saya paham. Apa kamu main belakang? Danu, kamu pikir kemampuan pas-pasanmu dan makalah-makalah jelek itu bisa mengesankan dewan? Bertahun-tahun, kalau bukan saya yang membukakan jalan untukmu, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk kerja di Rumah Sakit Pusat Kota Utara. Apalagi bisa naik jabatan lewat jalur cepat cuma dalam 2 tahun. Maksud kamu apa? Sari, aku tidak pernah tahu kamu bisa sejahat ini. Kamu langsung saja menghancurkan kariernya seperti itu. Dasar jalang kecil. Beraninya kamu menyabotase Danu kami. Bahkan kursi Danu di dewan juga kamu curi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kendalikan ibumu? Kamu pikir ini pasar sembako keluargamu? Sari, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan ke direktur, kamu pergi jelaskan dirimu sekarang, dan minta maaf pada ibuku. Kalau tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita. Anakku, bukannya kamu bilang direktur paling menghargaimu? Ayo kita cari direktur. Direktur, Anda di sini. Saya harus bertanya tentang daftar promosi ini. Apakah ada kesalahan di sini? Saya dengar dari atasan bahwa sayalah yang akan bergabung dengan Dewan. Bagaimana bisa akhirnya jadi Sari? Damn. Benar, direktur. Anda tidak tahu, jalang kecil itu tidak menghormati mertuanya dan tidak senonoh. Dengar, jangan biarkan dia menipu Anda. Benar, direktur. Wanita itu reputasinya buruk. Dia baru putus dengan Danu dan menikahi gigolo ini. Dia pergaulannya bebas. Anda sedang membicarakan Sari? Benar. Hei kamu, sebaiknya kamu kembalikan posisi anakku di dewan itu, dan sekalian, pecat wanita itu untukku. Berani-beraninya kalian memfitnah putriku tepat di depan mataku? Anda, putri. Ayah, Aku mempromosikan putriku sendiri ke dewan direksi, apa salahnya itu? Sedangkan untukmu, kalau bukan karena putri kesayanganku selalu membisikiku tentang betapa baiknya kamu, orang sepertimu bahkan tidak akan punya kesempatan menginjakan kaki di pintu rumah sakit kami. Jadi, Dokter Wijaya ternyata putri. Jadi, waktu itu, saat aku bisa masuk ke rumah sakit pusat, itu semua berkat dia. Dan bukan cuma itu. Semua sumber daya atas nama rumah sakit kita yang kamu dapat. Setiap undangan konferensi. Semuanya itu semua karena gadis konyol ayah yang menutupi-nutupi untukmu. Sayang, dokter yang kamu minta ayah carikan itu, sudah ayah urus semuanya. Jadi jangan khawatir. Ayah juga sudah menemukan seorang pakar medis terkemuka untuk membimbingnya. Karena kamu bersikeras mau menikah dengannya, ayah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi, berhentilah tinggal di tempat kumuh itu. Ayah belikan kamu sebuah villa. Ayah bayar uang mukanya 24 miliar rupiah. Katakan saja padanya villanya harga 6 miliar rupiah saja. Sari, mulai hari ini akan jadi rumah baru kita. kamu suka? Aku suka sekali. Yang ayah inginkan cuma kamu bersikap pantas dan memperlakukannya dengan baik. Latar belakangmu pun bisa ayah abaikan. Tapi ayah sama sekali tidak menyangka, kau benar-benar main-main, dan punya anak dengan perempuan lain. Kau benar-benar sudah tidak ada harapan. Cukup. Bawa barang-barangmu sekarang juga dan pergi dari sini. Rumah sakit
Tahu nggak kabar yang aku dengar? Istri direktur itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dia membesarkan anak perempuannya sendirian. Anaknya itu benar-benar biji matanya. Kalau aku jadi direktur, aku nggak cuma pecat dia. Aku bakal blacklist dia untuk selamanya. Membesarkan bajingan pengkhianat seperti itu, sia-sia banget. Sari, ibu tahu kamu selalu melihat gambaran besar. Dengar, kalau dipikir-pikir, ini semua cuma salah paham. Salah paham apaan? Maksudmu bayi Maya bukan anak fans? Sari, hanya kamu yang aku cintai. Kamu satu-satunya menantu perempuan kami. Soal Maya itu, dia punya anak itu urusannya sendiri. Keluarga fans nggak akan pernah menerimanya. Betul. Sari, kalau kami tahu kamu bakal segini marahnya, kami nggak akan pernah bantu Maya dalam hal ini. Hadirin sekalian, kalian ini. Seluruh keluargamu sangat serakah. Begitu tahu Dr. Wijaya adalah anak perempuan direktur, langsung nempel lagi. Betul, terutama nenek sihir sialan itu. Siapa yang terus-terusan manggil dia jalan kecil? Sekarang dia berani keluar dan mengakuinya sebagai menantu. Apapun salah pahamnya, mulai sekarang, aku selesai dengan keluarga fans. Sari, aku tahu aku salah. Tolong, maafin aku sekali ini. Ini yang harus kamu lakukan. Cepat, pergi minta ampun ke Bapak Wijaya. Aku tahu betapa kamu mencintaiku selama bertahun-tahun ini. Semua ini pasti cuma salah. Apa artinya semua waktu yang kita habiskan bersama? Apa semuanya sia-sia? Istriku sayang hanya bernasib buruk. Apa-apaan ini? 10 tahun bersama. Dan kau mau membuangnya begitu saja? Dan menikah dengan pria lain? Apa kau sama sekali tak punya malu? Tidak mungkin. Kau yang membatalkan pernikahan, jadi kau berutang kompensasi pada kami. Betul. Kau berutang pada anakku kompensasi masa muda yang terbuang. Benar. Apa kedua orang ini sudah gila? Sudah baik hati Dr. Wijaya tidak menuntut mereka atas kerugian batin. Tepat sekali. Dia yang berubah hati dan punya anak haram. Tapi dia berani-beraninya berlaku sok benar. Seperti dugaan, tak tahu malu tak ada batasnya. Acara tahunan yang bagus, dirusak oleh beberapa oknum, satpam. Keluarkan keluarga ini dari sini, sekarang. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepas. Aku akan menggugat kalian. Sangat memuaskan. Bajingan selingkuh seperti mereka. Agar tidak ada yang curiga, Rumah Sakit Pusat Kota Utara tidak akan merawatmu lagi. Juga, mulai sekarang, tidak ada fans yang boleh menginjakkan kaki di rumah sakit ini lagi. Dan mulai sekarang, jangan berani-beraninya kamu muncul di hadapanku, bawa mereka pergi. Ya, Sari. Di sini, Bapak Wijaya. Dasar anak nakal, selama bertahun-tahun ini, setiap ada kesempatan, kamu selalu bertanya-tanya tentang Sari saya, untuk melihat apakah dia masih sendiri. Sejak kalian masih kecil, saya sudah punya firasat perasaanmu terhadap putri saya, bukan sekadar teman biasa. Saya cuma tidak menyangka kali ini kamu bergerak begitu cepat. Kamu malah bertindak dulu, minta maaf belakangan. Kamu merebut putri kesayangan saya dan membawanya pulang. Bapak Wijaya, biar saya isi lagi minum Bapak, sebagai permintaan maaf. Dan kamu. Bagaimana bisa kamu lari dan menikah dengan orang ini? Apa kamu bahkan ingat padaku, ayahmu sendiri? Bapak Wijaya, tolong jangan salahkan dia. Ini semua salah saya harus menikahi Sari. Bapak. Biar saya isi lagi minum Bapak. Bagus, itu bagus. Saya selalu berpikir bahwa Danu fans tidak cukup baik untuk putri saya dalam segala hal. Sekarang kalian sudah menikah, beban berat telah terangkat dari dada saya. Mari bersulang, untuk hidup bahagia selamanya kalian. Sari. Besok, ayo kita coba gaun pengantin, ya? Saya ingin memberimu... Sari. Sari.
Sari. Kamu kembali. Sari. Kamu sedang apa di sini? Sari. Sari berselingkuh darimu. Dan kamu masih terpaku padanya? Dia sudah menikah dengan orang lain, demi Tuhan. Wanita seperti dia, yang begitu pelin-pelan, tidak pantas mendapatkan cintamu. Danu, aku senang kamu memutuskan untuk berhenti mencarinya. Kalau kamu sakit hati, kamu masih punya aku, sahabat terbaikmu, di sini di sampingmu. Kita bisa kembali seperti dulu. Apa sih hebatnya Sari itu? Dia cuma mata duitan yang tak tahu malu. Dia terus bilang mencintaimu, lalu berbalik, dan bersama pewaris grup Permata. Aku satu-satunya yang benar-benar peduli padamu. Kenapa kamu tidak bisa melihat itu? Aku tak akan membiarkanmu memfitnah Sariku seperti... Aku kan saudaramu. Kenapa kau tega? Aku masih mengandung anakmu. Nggak pernah ada yang namanya saudara. Sari, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku ini apa bagimu? Bukan apa-apa. Dari awal sekali, hatiku selalu hanya untuk Sari. Ini aku. Akulah yang menghancurkan hatinya. Pantas saja dia bahkan gak mau lihat aku. Sari. Kau selalu melakukan banyak hal untukku. Ini salahku. Akulah yang mengecewakanmu. Anaknya. Benar, anaknya. Gugurin saja. Nanti Sari akan memaafkanku. Kau sudah gila? Ini anak kita. Tapi dia bajingan. Dia seharusnya tidak pernah lahir. Dia kan anak. Dulu di ranjang kau bilang apa? Bahwa dia adalah anakmu yang paling berharga. Kau yang merayuku. Kalau kau tidak merayuku, aku tidak akan pernah berubah pikiran. Sari tidak akan pernah meninggalkanku. Semua ini salahmu. Sari. Benar. Aku harus cari Sari. Kamu nggak tahan minuman keras, tapi tadi minum banyak sama ayahku. Sari. Benar nggak? Kayak kata ayahku. Kamu suka sama aku sejak kecil? Aku suka Sari. Sari itu cewek paling manis di dunia. Terus kenapa dulu? Kamu sengaja bertingkah kayak orang jahat banget? Aku kira beneran kita musuh bebuyutan di kehidupan sebelumnya. Sari, selama ini, pernah nggak kamu beneran lihat aku? Kalau aku nggak sedikit usil, aku takut kamu bakal lupa aku sama sekali. Kamu gadis nakal. Kamu tahu nggak berapa banyak air mata yang udah aku tetesin diam-diam buat kamu selama ini? Hei, jangan nangis. Ayolah. Terus cium aku. Ya udah. Baik, aku cium kamu. Terus malam ini, kamu harus temani aku tidur. Jaka, jangan makin lama makin jadi. Bapak Santoso, klien saya sudah memberi kuasa penuh untuk menang. Rumah ini kan kubayar separuhnya. Kenapa aku yang harus pergi? Di mana Sari? Keluarkan dia.
Kita harus bicara langsung. Klien saya bukan Nona Sari Winston yang Anda maksud, melainkan ayahnya, Bapak Wijaya. Direktur Wijaya. Dengan hak apa dia mengambil rumah saya? Menurut dokumen yang diberikan Bapak Wijaya, villa ini dibeli setelah dia membayar uang muka 24 miliar rupiah, dan Anda serta Sari masing-masing membayar 3 miliar rupiah. Sekarang, Bapak Wijaya telah menarik kembali uang muka 24 miliar rupiahnya dari pemilik sebelumnya. Sekarang, pemilik sebelumnya menuntut Anda membayar penuh 30 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Kalau tidak, Anda harus pergi sekarang. Tunggu, kamu mau apa? Membantu Anda dan keluarga pindah. Kamu masuk tanpa izin, aku bisa melaporkanmu. Anakku. Ada apa ini? Ini semua apa? Danu, untuk apa pengawal-pengawal itu? Iya, nak, jelaskan. Kenapa mereka bisa masuk begitu saja? Ayahmu dan aku sampai kaget setengah mati. Ada apa ini? Danu, telepon polisi, sekarang. Jangan biarkan mereka begini. Bapak Santoso. Jadi, apakah Anda akan pergi sendiri, atau membayar penuh 30 miliar rupiah untuk membeli villa ini? Jadi, rumah ini dibeli oleh Ayah Sari? Danu, kamu janji padaku, kamu bilang akan memberiku rumah ini. Cari akal. Aku harus bagaimana? Itu 30 miliar rupiah. Kalau kamu tidak terus-terusan menyakiti Sari berkali-kali, apa? Dengar? Apa sih masalah kalian, keluarga Santoso? Kalian mau anakku melahirkan di jalanan. Aku tidak peduli. Anakku akan melahirkan kapan saja sekarang. Kalian harus bayar sisa pembayaran rumah ini sekarang. Itu 30 miliar rupiah. Apa? Maya pikir dia mengandung bayi istimewa? Beraninya kalian meminta 30 miliar rupiah? Nenek sihir sialan? Dia mengandung bajingan keluargamu, Santoso. Maksudmu apa? Kalian tidak mau bertanggung jawab. Anak itu diinginkan oleh keluargamu. Anakku dan Maya itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jangan berani-beraninya menyalahkan kami. Kalian harus bayar untuk sperma di luar negeri, tahu. Danu punya gen unggul. Dengan membiarkan keluargamu punya anaknya, keluarga kami sudah melakukan yang terbaik. Ini salah kalian. Kalian. Persetan denganmu. Bapak Santoso, uang muka 200.000 dolar Anda telah dikembalikan sepenuhnya ke akun Anda. Sekarang, saya harus meminta semua orang untuk segera meninggalkan properti klien saya. Danu, katakan sesuatu. Sari, aku tidak percaya ini. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Danu? Kamu suka? Begitu kau mengenakan gaun pengantin, tidak ada jalan untuk kembali. Ikutlah denganku. Kenapa kau masih mengikuti kami? Sari dan saya akan segera melangsungkan upacara pernikahan kami. Pergi saja dari sini. Sari, aku tahu. Kau sangat marah padaku saat ini. Ikut saja denganku, ya? Aku bisa jelaskan semuanya padamu. Kenapa aku harus pergi kemanapun bersamamu? Sudah 10 tahun kita saling mengenal. Dan kau telah mencintaiku selama 10 tahun. Ya. Aku tahu. Akhir-akhir ini,
Aku telah mengecewakanmu. Tapi aku sudah menyadari aku seharusnya tidak terlalu terlibat dengan Maya. Jadi, aku benar-benar tahu aku salah. Danu, dengar, aku tidak mencintaimu lagi. Aku sudah mengenal Danu selama 10 tahun. Aku belum pernah melihatnya terlihat begitu menyedihkan. Sayang sekali, semua ini. Sari, aku tahu aku berbuat salah. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku tidak menganggap cintamu begitu saja. Dan menginjak-injaknya. Perasaanmu? Aku mengkhianatimu. Aku dibutakan oleh hubungan bodoh. Baik dulu maupun sekarang, yang selalu aku cintai adalah kamu. Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menikahi orang lain, bahkan ketika orang tuaku berulang kali mencoba menghentikanku, aku tidak pernah mengubah pikiranku. Jadi, Sari, maukah kamu memberi hubungan kita satu kesempatan lagi? Sari. Berhentilah menempel padanya seperti lintah. Istriku tidak ingin berurusan denganmu. Tidak bisakah kau lihat itu? Kamu memang tidak mengerti. Sari selalu mencintaiku. Kamu hanya alat yang digunakan Sari untuk membuatku cemburu, itu saja. Sari, dengarkan aku. Bercerai saja darinya, oke? Kita bisa menikah lagi. Dan juga, bisakah kamu minta ayahmu melunasi pinjaman villa itu? Mulai sekarang, jika kamu bilang timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Bahkan jika kamu ingin aku menikah ke keluargamu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan orang tuaku. Danu, jika Direktur Wijaya bukan ayahku, Sari, aku takut. Keluargamu sudah menghisapku habis-habisan, dan aku tidak akan mendengar pengakuanmu yang menyedihkan ini. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Sekarang kamu harus menghadapinya. Sari, tidak, aku. Jaka adalah suamiku. Dan orang yang aku cintai. Mulai Sayang, kamu pulang jam 6 malam ini. Aku akan menjemputmu. tentu saja. Tapi bukankah kita baru bertemu pagi ini? Hei, kalian sudah dengar? Orang itu, Danu, dapat kerja di rumah sakit swasta mewah itu, Medika Sehat. Sekarang dia kepala bedah kardiotoraks. Kalian tahu foto-fotonya itu? Sudah tersebar di seluruh kalangan medis. Rumah sakit yang baik mana, yang berani mempekerjakannya sekarang? Jujur, kalau dia masuk daftar hitam sistem medis, aku tidak akan heran. Sayang sekali. Dia memang punya keahlian, Medika Sehat tidak terlalu besar, tapi katanya banyak pasien kaya yang berobat ke sana. Pagi, semuanya. Direktur Wijaya. Sari, kamu tidak benar-benar berpikir hanya karena ayahmu direktur, lalu kamu jadi layak memimpin seluruh departemen, kan? Saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Tapi karena kamu mendesakku sekeras ini, aku terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Sari, ayahmu sedang memihak. Hanya untuk memasukkan anaknya sendiri ke kursi direktur itu, dia malah menjebakku dan memaksaku keluar dari rumah sakit pusat kota utara. Alasan kamu dipecat sudah jelas bagi semua orang. Kami tidak membutuhkanmu di sini untuk memutarbalikkan fakta. Jadi maksudmu kamu lebih terampil dariku? Itu sebabnya Direktur Wijaya memberimu posisi direktur? Danu, apa kamu lupa kalau aku yang terbaik di kelas saat itu? Aku tahu, aku tidak lebih buruk darimu. Kalau begitu, berani tidak kamu bersaing denganku? Penghargaan pisau bedah emas tahun ini. Penghargaan pisau bedah emas? Itu adalah penghargaan tertinggi dalam bedah jantung dan toraks. Untuk berpartisipasi, kamu tidak hanya membutuhkan makalah tingkat nasional yang diterbitkan tahun ini, tetapi juga harus mempresentasikan terapi inovatif untuk kasus medis ini. Penghargaan pisau bedah emas ini, hanya satu orang Tionghoa yang pernah memenangkannya, katanya. Seorang wanita bernama Susi. Tapi sampai sekarang, Aku tahu alasannya. Kenapa kau memilih Jaka? Hanya saja, dia punya lebih banyak kekuasaan dan uang daripadaku. Aku akan membuktikannya dengan penghargaan pisau bedah emas tahun ini. Dan saat aku berhasil,
Aku akan menjadi ahli bedah kardiotoraks paling dicari di negeri ini. Sari, kau pasti akan menyesal memilih dia. Dan pemenang penghargaan pisau bedah emas tahun ini adalah Ibu Susi. Susi, saya sangat terkesan dengan proyek dan penelitianmu. Apakah kamu mau bergabung di lab saya sebagai mahasiswa saya? Terima kasih atas tawarannya, Profesor Hadi. Tapi pacar saya membutuhkan saya untuk membantunya menangani kasusnya. Di masa depan, jika saya ada pertanyaan, bolehkah saya menghubungi Bapak lewat email? Tentu saja. Baiklah kalau begitu, jika kamu berubah pikiran, lab saya selalu terbuka untukmu. Semua yang kupikir kulakukan untukmu sebenarnya hanyalah aku membodohi diriku sendiri. Baik, aku terima tantanganmu. Untuk penghargaan pisau bedah emas tahun ini, aku akan mengalahkanmu. Sari, semua yang baru saja saya katakan hanya untuk menunjukkan tekad saya. Saya tahu persis apa yang kamu mampu lakukan. Bahkan jika kamu bisa sampai ke penghargaan pisau bedah emas, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Hindari rasa malu, dan berhentilah sekarang. Sudah selesai, kalau begitu, pergi sana. Sari, lihat dirimu sekarang. Kamu benar-benar menarik, kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Bahkan saat kamu marah, kamu tetap sangat imut. Apa kamu sudah gila? Hah? Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya betapa sombong dan angkuhnya kamu? Sari, perlu tumpangan pulang? Aku bisa mengantarmu. Kamu masih di sini? Mengganggu istri saya? Kamu benar-benar pikir saya tidak bisa menghadapimu? Biar saya beritahu. Saya akan memenangkan penghargaan pisau bedah emas. Prestasi medis, saya jauh, melampaui apapun yang bisa dicapai oleh gigolo sepertimu selamanya. Saya pikir kamu sudah memenangkan penghargaan pisau bedah emas, sudah minum sampahnya duluan. Hati-hati, atau kamu... Danu, tantangan kecilmu itu, ku terima tantanganmu itu. Aku juga akan hadir di penghargaan pisau bedah emas, suamiku bukan urusanmu, diam saja kau. Sari, semua yang baru saja kukatakan, hanya untuk memberitahumu seberapa besar tekadku. Dengar, memenangkan penghargaan pisau bedah emas, bukankah itu semua untuk masa depan kita? Aku menunggumu kembali padaku, kau tahu? Kita tidak punya masa depan bersama. Sekarang kita hanya rival. Kau tahu tidak sekarang jam berapa? Kenapa kau belum tidur? Istriku sayang, kita ini pengantin baru, lagi pula. Kau sungguh-sungguh mau membuatku tidur sendirian? Sayang, kasus medis ini memiliki komplikasi yang langka. Aku benar-benar harus mempelajarinya dengan cermat. Begitu masa sibuk ini berlalu, kita akan pergi bulan madu, oke? Kau yang bilang. Kalau begitu kau harus menghabiskan waktu sebulan penuh bersamaku. Aku beri kau waktu 1 bulan lagi. Jadi, bolehkah aku kembali bekerja sekarang? Demi tidur cantik istriku. Dan bulan madu kita, dengan berat hati aku akan bantu Direktur Wijaya mengatur berkas-berkas ini. Siapa tadi? Bukan siapa-siapa. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ayolah. Sari, bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Danu, kapan sih Sari itu akan membawa kita kembali ke villa? Tempat kumuh ini, layak ditinggali nggak sih? Seluruh tubuhku sakit. Sari, membuatmu tinggal di tempat yang sempit begini? Aku sangat menyesal. Jangan khawatir. Aku akan sukses suatu hari nanti. Dan memberimu kehidupan yang layak kamu dapatkan. Kalau begitu, kamu sebaiknya cepat-cepat berusaha.
Kamu harus memperlakukanku dengan baik. Kalau tidak, aku akan kabur dengan orang yang lebih baik. Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Kamu? Bicaralah dong. Kapan dia akan membawa kita pulang? Apa yang baru saja kamu katakan? Ulangi lagi. Kalau begitu, kamu harus cari solusi. Aku tidak bisa terus-terusan tinggal dengan ayahmu, terjepit di apartemen sewaan kecil ini. Ibu, aku. Bu, saya datang untuk menemui ibu. Setelah ulah keluarga kalian waktu itu, bukankah kita sudah putus hubungan? Sekarang kamu mau apa lagi? Waktu itu salah orang tuaku. Lihat, aku bahkan membawa buah-buahan hanya untuk menjenguk ibu. Apa ini? Jangan sentuh itu. Apa yang begitu rahasia sampai sahabatmu tidak boleh melihatnya? Ini informasi untuk penghargaan pisau bedah emas. Kalau aku bisa memenangkan penghargaan pisau bedah emas, aku yakin Sari akan kembali padaku. Kenapa? Kenapa meskipun ada anakmu di dalam diriku, aku tetap tidak bisa mempertahankanmu? Semua ini karena Sari, wanita itu. Sekarang kamu mau berbuat apa lagi? Saya tidak datang untuk... Sudah kubilang, Rumah Sakit Pusat Kota Utara tidak akan menerimamu sebagai pasien. Apa kamu cemburu sama bayiku? Makanya kamu menolak untuk menemuiku? Kamu tahu nggak, apa yang kualami sampai bisa hamil? Muntah setiap hari, muka penuh bintik-bintik. Buat nutupinnya, aku harus pakai makeup tebal tiap kali keluar. Bayi ini? Bukannya kamu sendiri yang merengek minta? Ya, aku yang minta. Aku pikir dengan bayi ini, aku bisa sepenuhnya menggantikan posisimu di hati Danu. Tapi aku nggak nyangka kamu akan nikah sama orang lain, dan dia masih punya perasaan padamu. Terus apa gunanya semua penderitaanku? Kau sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan orang lain. Sebenarnya, aku datang ke sini hari ini buat kasih kamu hadiah besar. Sepertinya sudah waktunya. Bayiku. Maya, perutku, bayiku. Bayiku. Danu, bayiku. Danu, aku cuma mau minta maaf ke... Danu. Danu. Sari yang mendorong saya. Itu sebabnya saya keguguran. Dia membunuh bayi kita. Sari tidak akan pernah mendorongmu. Bayi kita sudah tiada, dan kau masih membelanya. Pernahkah kau memikirkan perasaan saya? Kaulah yang menabrak wastafel, yang menyebabkan keguguran. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kau harus banyak istirahat di tempat tidur. Berhenti di situ? Cukup, Sari, dia tidak ingin melihatmu. Jangan ganggu dia. Dia membunuh bayi kita. Dia pantas pergi ke neraka. Dia tidak lain adalah Jalang. Bayinya sudah tiada. Bukankah itu yang terbaik? Bahkan jika Sari mendorongmu, lalu apa? Anak ini dari awal adalah bajingan, seharusnya tidak pernah ada. Apa yang kau katakan? Kau tahu itu dalam hatimu. Saya tidak pernah mencintaimu. Hubungan kita hanyalah penyimpangan, karena kau menarik perhatian saya. Satu-satunya yang selalu saya cintai adalah Sari. Istirahatlah, dan jangan ganggu Sari lagi. Danu? Sari. Sari, apa yang dikatakan Maya? Jangan diambil hati, ya? Aku tahu kekacauan itu pasti bukan salahmu.
Besok adalah simposium penghargaan pisau bedah mas. Aku pasti akan memenangkan penghargaan pisau bedah mas itu. Untuk menunjukkan padamu seperti apa diriku sebenarnya. Kamu tahu tidak? Mungkin kamu harus berhenti mempelajari kasus medis dan periksakan kepalamu saja. Sari, baru 1 malam, dan kamu sudah terlihat payah. Kalau kamu mau mengakui kekalahan padaku, itu bukan hal yang memalukan. Ini adalah jurnal nasional tingkat 2, perawatan tumor mediastinum Selamat. invasif. Bagaimana dengan milikmu? Punyaku. Belum terbit. Sari, sudahlah menyerah saja. Kesuksesanku adalah kesuksesanmu juga. Kalau kamu menceraikannya, masih ada kesempatan untuk kita. Hanya karena belum terbit sekarang bukan berarti nanti tidak akan terbit. Urusanku bukan urusanmu. Kesimpulannya, metode penggantian minimal invasif saya dapat mengurangi waktu operasi hingga 40%. Dan tingkat komplikasinya berada di bawah rata-rata internasional. Oleh karena itu, teknologi baru saya ini akan merevolusi seluruh bidang bedah. Proposal Dr. Santoso memang mengesankan, tapi mengenai komplikasi pasca operasi, khususnya di seksi vaskular tersembunyi, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada para ahli dan Dr. Santoso sendiri. Direktur Wijaya, tolong jelaskan. Menurut Dr. Santoso, rencana pasca operasi benar-benar mengabaikan diseksi aorta pasien dan robekan kecilnya. Saya ingin tahu bagaimana Dr. Santoso menjelaskan ini. Probabilitas sekecil itu sangat mungkin sembuh dengan sendirinya. Bukan, tapi dalam penelitian saya, sudut klaim oklusi Dr. Santoso, sudut klaim oklusi pada 60%, kasus serupa menciptakan titik buta. Apakah Anda telah meninjau secara sistematis semua data pencitraan pasien? Dr. Santoso, peluangnya komplikasi ini terjadi adalah 1 dari 10.000. Ini sama sekali tidak perlu untuk mencantumkannya secara terpisah. Selain itu, kesempurnaan yang tidak berguna seperti ini hanya menghambat kemajuan medis. Tidak berguna. Dr. Santoso, yang Anda pegang bukan hanya angka dingin. Kesempatan 1 dari 10.000 itu, jika itu terjadi pada individu manapun, adalah 100% bagi mereka. Jadi, Direktur Wijaya, apa pendapat Anda? 1 menit? 1 menit? Dalam 1 menit, Anda pikir Anda bisa menemukan solusi untuk komplikasi ini, Sari? Bahkan jika saya memenangkan penghargaan itu, apa kerugiannya bagi Anda? Anda jelas tidak punya makalah untuk diajukan, jadi mengapa Anda mencoba menghentikan saya? Dr. Wijaya, jika Anda benar-benar tidak punya makalah untuk dipresentasikan, tolong jangan buang waktu rapat. Ini adalah jurnal SCI. Ya, makalah saya diterbitkan di jurnal SCI. Tapi setelah publikasi, saya meninjau data lagi dan menemukan masalah robekan invasif belum ditangani dengan benar. Jadi, saya bekerja semalaman dengan para ahli jurnal untuk membahasnya. Dewan redaksi menanggapinya dengan sangat serius. Berdasarkan 3 set data yang kami berikan, mereka mengoreksi parameter semalaman. Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak? Sari adalah pemenang terakhir penghargaan pisau bedah mas. Pemenang terakhir penghargaan pisau bedah mas. Bukan itu Susi yang terkenal, dat berat? Jadi, Mengenai terapi tumor mediastinum invasif dan screening sistematis untuk diseksi okultisme, kami melakukan analisis berikut ini. jadi ternyata selama ini, menjaganya di sisiku justru menyembunyikan bakatnya yang sebenarnya. Akulah yang menahannya. Ternyata, dari awal, aku tak pernah setara dengannya. Saya umumkan penghargaan pisau bedah mas tahun ini diberikan kepada Dr. Sari Wijaya. Sari, Apa yang kamu mau? Sari, aku minta maaf. Ini semua salahku karena telah menahanmu selama bertahun-tahun. Selama itu, akulah yang bersalah padamu. Maukah kamu memberi aku 1 kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku?
Semua yang kulakukan dulu adalah pilihanku sendiri. Danu, waktu itu, akulah yang memilih untuk mencintaimu. Jadi aku terima konsekuensinya. Tapi sekarang, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Berapa kali pun kamu menggangguku, aku tak akan menoleh lagi. Ya. Bisakah kita setidaknya berteman? Tidak perlu. Mulai Seharusnya aku tidak pernah membuang bayi itu. Itu adalah anakku. Anak saya hilang. Dan kalian berdua masih di sini, mesra-mesraan. Kenapa? Beraninya kau? Kalian berdua harus membayar dengan nyawa kalian untuk anakku. Kalian semua harus mati. Tas Sari. Jaka, apa yang sedang terjadi? Kenapa tas Sari ada di parkir bawah tanah? Di mana Sari? Apa kau mengganggunya lagi? Sari menikahimu. Dan kau malah tanya aku di mana dia. Kamu? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Maya, kamu sudah gila? Lepaskan aku. Kamu pikir Danu benar-benar mencintaimu? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu betapa egois dan munafiknya dia sebenarnya. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Aku akan membuatnya menderita. Aku akan buat dia menyaksikan, tanpa daya, orang yang paling dia cintai mati di hadapannya. Sari, Jangan mendekat. berhenti. Berhenti. Baiklah. Kalau begitu, kamu harus melumpuhkan tangan kananmu sendiri. Baru mungkin aku pertimbangkan untuk melepaskannya. Lihat itu. Seperti itulah dia. Kamu pikir dia sangat mencintaimu? Kenyataannya, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Baik. Aku akan lumpuhkan tangan kananku sendiri. Sekarang lepaskan dia. Tidak. Sekarang, kamu akan melepaskannya, kan? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini untuknya? Bagaimana bisa kamu sampai sejauh ini? Kita yang tumbuh bersama. Kamu tidak akan pernah sebaik dia. Di dalam hatiku, Sari adalah segalanya bagiku. Lalu bagaimana denganku? Aku ini apa bagimu saat kita masih bersama? Bagaimana dengan bayi kita? Itu adalah kesalahan yang kulakukan di masa lalu. Maya, kalau kamu berbuat salah, kamu harus memperbaikinya. Sekarang juga, lepaskan Sari. Sedangkan untuk tanganku, aku tidak akan menuntutmu. Anggap saja ini sebagai caraku untuk menebus kesalahan padamu. Menebus kesalahan padaku? Bagaimana mungkin kamu bisa menebusnya? Bayiku sudah tiada. Dia begitu kecil. Dia bahkan tidak sempat melihatku. Ini semua salahmu. Ini semua kesalahanmu. Kalian semua pantas mati.
Danu. Danu. Sari. Maafkan aku. Danu. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan bunuh kalian semua. Bawa dia pergi. Bunuh kalian semua. Bawa dia ke rumah sakit. Segera. Sari. Kamu baik-baik saja? Aku sangat menyesal, Sari. Seharusnya aku... Ada kerusakan permanen pada saraf dan tendon. Di tangan kanannya. Dia tidak akan pernah bisa melakukan bedah presisi lagi. Aku minta maaf, Sari. Ini akhirnya. Aku yang menyebabkan ini sendiri. Jangan terlalu dipikirkan. Untuk rehabilitasi pasca operasimu, kita akan cari solusinya. Ini kerusakan permanen. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Ini karmaku. Maya didakwa melakukan penculikan dan percobaan pembunuhan. Dia dihukum 10 tahun penjara. Dia sudah ditahan. Jadi kamu bisa tenang. Selain itu, laboratoriumku sedang kekurangan seorang peneliti utama. Seseorang untuk mengambil alih pemodelan data untuk proyek lamamu. Tertarik? Dengar? Bagaimanapun juga, kau memang menyelamatkan Sari. Aku berutang terima kasih padamu. Terima kasih. Hei, istriku sayang, ayo kita pergi dari sini. Aku berharap kalian berdua